Ringkasan buku Master Your Time, Master Your Life, karya Brian Tracy. Buku ini berfokus pada bagaimana mengelola waktu secara efektif agar dapat mencapai tujuan hidup, yang tentunya kita harapkan jauh lebih baik setiap hari. Berikut adalah rangkuman yang tentunya detail kami hadirkan untuk para sahabat 1% bertumbuh. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kehidupan kita. Dimulai dari pentingnya manajemen waktu. Brian Tracy mengawali buku ini dengan menekankan pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan kita. Waktu adalah sumber daya yang paling terbatas dan kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, cara kita mengelola waktu menentukan seberapa efektif kita dalam mencapai tujuan hidup. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan, jika kita bekerja dan memiliki tanggung jawab, manajemen waktu yang buruk bisa menyebabkan kita merasa kewalahan. Dengan menentukan prioritas pekerjaan dan menghindari prokrastinasi, kita bisa lebih produktif. Kalau teman-teman tahu apa itu prokrastinasi, adalah menunda-nunda waktu, penyakit nunda-nunda ya. Oke. Kita dapat misalnya dengan menggunakan teknik time blocking untuk menyelesaikan tugas-tugas penting di pagi hari ketika energi kita paling tinggi. 2. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Pentingnya tujuan dalam kehidupan. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Menurut Tracy, tujuan yang spesifik dan terukur memberikan arah yang jelas dalam hidup. Tanpa tujuan yang jelas, kita bisa terombang-ambing tanpa arah yang pasti. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika tujuan Anda adalah ingin sehat, itu terlalu umum. Tetapi jika tujuan Anda adalah berolahraga 3 kali seminggu selama 30 menit, itu lebih spesifik dan terukur. Anda bisa membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut, seperti memilih hari tertentu dalam seminggu untuk berolahraga dan mencatat perkembangannya. 3. Prioritas dan prinsip 80-20. Brian Tracy mengadopsi prinsip Pareto, yaitu 80/20, yang menyatakan bahwa 20% dari tindakan kita menghasilkan 80% dari hasil kita. Untuk itu, kita perlu fokus pada tugas-tugas yang memiliki dampak terbesar terhadap tujuan kita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja, misalnya, Anda mungkin memiliki banyak tugas yang perlu diselesaikan. Namun, tidak semuanya sama pentingnya. Mengidentifikasi 20% tugas yang memberikan dampak besar terhadap keberhasilan pekerjaan atau proyek dan fokus pada tugas tersebut dapat meningkatkan produktivitas Anda. Ya, ini prinsip Pareto ya. Keren. 4. Menghindari prokrastinasi. Tracy menekankan bahwa salah satu penyebab terbesar kegagalan dalam manajemen waktu adalah prokrastinasi, yaitu menunda-nunda pekerjaan, menunda waktu hanya untuk memperburuk situasi dan mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, lagi-lagi contoh biar jelas dalam kehidupan kita ya. Misalnya, jika Anda memiliki deadline laporan di tempat kerja atau sekolah, daripada menunda-nunda hingga mendekati deadline, Anda bisa mengatasi perasaan malas dengan memecah tugas besar menjadi bagian kecil. Mulailah dengan bagian yang paling mudah dan jangan terlalu khawatir tentang kesempurnaan di awal. Oke, poin kelima. Menggunakan sistem dan alat untuk mengatur waktu. Brian Tracy menyarankan untuk menggunakan berbagai alat dan sistem untuk membantu kita mengatur waktu dengan lebih efisien. Ini bisa berupa daftar tugas, kalender, atau aplikasi manajemen proyek. Sistem yang baik membantu kita tetap pada jalur dan memprioritaskan tugas dengan jelas. Contoh,
Anda bisa menggunakan aplikasi seperti Google Calendar. Ya, ini saya di kantor menggunakan Google Calendar untuk reminder dan juga alarm juga. Kemudian memblokir waktu untuk tugas tertentu. Ya, jika Anda seorang mahasiswa, Anda bisa membuat jadwal mingguan untuk belajar dan menyisihkan waktu untuk mengerjakan tugas dan tetap menjaga keseimbangan dengan kegiatan lainnya. Ya, sekarang banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang untuk kita lebih produktif. 6. Penting ini, mengelola gangguan dan teruslah fokus. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen waktu adalah gangguan. Tracy menyarankan untuk mengidentifikasi gangguan utama dalam hidup kita dan mencari cara untuk mengelolanya atau menghindarinya. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, di era digital, gangguan terbesar sering datang dari ponsel dan media sosial. Cobalah untuk mematikan notifikasi apabila aplikasi yang tidak penting atau menyusun waktu khusus untuk memeriksa pesan email. Misalnya, Anda bisa menetapkan waktu tertentu setelah makan siang untuk mengecek email dan membalas pesan, daripada terus-menerus terganggu oleh notifikasi. Apalagi kalau notifikasinya, ting, Shopee. Ya, Tokopedia. Ya siapa ya di antara teman-teman semua yang sering ke-distract dalam bekerja ketika mendengarkan ringtone dari Shopee gitu kan. 7. Membuat kebiasaan yang mendukung tujuan. Brian Tracy menekankan pentingnya kebiasaan yang mendukung tujuan kita. Kebiasaan kita yang kita lakukan setiap hari akan membantu kita mencapai hasil yang lebih besar dalam jangka panjang. Contoh, jika tujuan Anda adalah untuk mengembangkan karir atau bisnis, kebiasaan seperti membaca buku atau artikel tentang industri terkait itu, bacalah selama 30 menit setiap hari, maka akan sangat bermanfaat. Kebiasaan ini akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda yang akan membawa dampak positif pada karir dan bisnis Anda. 8. Belajar untuk mengatakan tidak. Salah satu kunci untuk mengelola waktu dengan baik adalah kemampuan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan atau prioritas kita. Mengatakan ya pada setiap permintaan dan kesempatan yang datang dapat membuat kita kewalahan dan kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Contoh, jika Anda diminta untuk bergabung dalam sebuah proyek atau kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas atau tujuan Anda, jangan ragu untuk menolaknya dengan alasan yang sopan tentunya. Misalkan, jika Anda ingin fokus pada pengembangan bisnis, Anda bisa menolak tawaran pekerjaan tambahan dengan mengatakan, terima kasih atas tawarannya, tapi saya sedang fokus pada proyek pribadi saat ini. 9. Mengatur energi Anda. Manajemen waktu tidak hanya tentang mengatur jadwal, tetapi juga mengatur energi kita. Mengatur waktu dengan baik berarti mengatur dan mengetahui kapan kita memiliki energi yang tinggi dan merencanakan aktivitas yang memerlukan fokus pada kreativitas waktu tertentu. Contoh, beberapa orang lebih produktif di pagi hari, sementara yang lain mungkin lebih bersemangat di malam hari. Sesuaikan aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi, seperti menulis laporan atau menyelesaikan pekerjaan kreatif dengan waktu ketika Anda merasa paling segar dan fokus. 10. Refleksi dan evaluasi berkala. Terakhir, menurut Brian Tracy, mendorong pembaca untuk secara teratur mengevaluasi kemajuan mereka dan menyesuaikan pendekatan mereka jika diperlukan. Melakukan refleksi harian atau mingguan akan membantu kita menyadari bahwa apakah kita berada di jalur yang tepat atau tidak. Contoh, pada akhir minggu Anda bisa meluangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang telah Anda capai dan apa yang perlu diperbaiki. Misalnya, Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya menghabiskan cukup waktu untuk kegiatan yang mendukung tujuan saya? Atau Anda bisa menyesuaikan rencana dengan minggu berikutnya. Teman-teman sahabat 1% bertumbuh dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Master Your Time, Master Your Life, Brian Tracy, kita bisa mengelola waktu dengan lebih baik dan menjadi lebih produktif dalam